pada sore hari ini. Alhamdulillah Prof berkenan hadir dan juga Pak Dr. Darius. Kami laporkan Prof bahwa dan Dr. Darius bahwa BCM ini atau Book Chapter Mania merupakan komunitas hobi Prof yang ada di internal BPJS Kesehatan. Hanya saja memang ini tantangan luar biasa untuk Book Chapter Mania karena menulis buku memang tidak semua orang suka menjadi hobinya dan juga tidak mudah kalau tidak terlatih, terbiasa dan juga ada passion seperti yang Prof sering lakukan yaitu menulis buku. Hilang suaranya. Mohon maaf, agak terganggu jaringannya, Prof. Jadi kami ulangi bahwa memang hobi menulis buku ini tidak mudah. Karena itu maka ini sesuatu yang luar biasa dibangun oleh teman-teman, khususnya ketua yaitu Bu Novi, Prof, yang mendorong dan membangkitkan kerinduan untuk menulis buku karena memang tantangannya luar biasa. Kami ada beberapa komunitas hobi, Prof, dan Dr. Darius seperti menulis dan memasak. Wah, itu lebih seru, Prof. Memasak lebih enak itu. Masak lebih enak itu masak. Iya, Prof. Jadi kalau kami lihat memasak, menjarit itu lebih rame, Prof. Grup-grup. Nah, iya. Ini hobi yang susah ini. Betul, Prof. Ini hobinya bukan hobi, tapi jadi tidak mudah bagi hobi yang satu ini, Prof. Jadi saya juga waktu diminta, ini saya mikir-mikir, kan, waduh, saya nggak suka nulis buku, tidak seperti Prof. Hasbullah. Semua ide jadi buku kalau Prof. Hasbullah. Dr. Darius, kalau semua idenya Prof jadi buku. Kalau kami maunya begitu, tapi prakteknya nggak juga. Tapi minimal menjadi role model kami, Prof. Maka pertemuan hari ini menjadi sesuatu yang luar biasa, Prof. Nyumun. Tapi nanti mungkin jadi narasumber tetap kali Bu Novi untuk Prof. Hasbullah. Siap aja, siap. Jadi tentu kami menyampaikan juga selamat Hari Raya Idul Fitri bagi Prof. Dr. Darius yang menjalankan dan selamat menjalankan ibadah puasa saat ini. Mohon maaf mungkin karena ini musim cuti bersama, sampun Prof. Dr. Darius mulai hari ini. Jadi yang hadir cukup terbatas, tapi semangatnya Bu Novi dan teman-teman Niki tidak bisa di stop karena ada target-target untuk peluncuran buku-buku ini, ngaten Prof. Yang semuanya berbasis tentang social health insurance. Mohon nanti arahan Prof dan juga Dr. Darius, masukan-masukannya bagaimana untuk penulisan buku ini dapat meskipun awalnya mungkin tertatih-tatih, Prof, tetapi step by step lari yang panjang ditentukan oleh langkah yang pertama, Prof. Dr. Darius. Mungkin dari kami sekian dulu, Prof. Mohon maaf apabila ada hal tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof adalah guru kami, mentor kami, bapak kami. Yang selalu, semua guru, semua kita guru, saling belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami kembalikan ke Ibu Novi. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Ratna, Prof. Hasbullah dan Dr. Darius, Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bu Ratna tidak akan mengikuti acara ini sampai selesai, tapi kita sudah berterima kasih kepada Ibu sudah menyempatkan untuk membuka acara ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Matur nuwun Prof. Hasbullah, Dr. Darius. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, Zoom belajar bareng ini diisi pemaparan dari narasumber, masing-masing sekitar 15-20 menit. Mungkin cukup ya, Prof ya, Dr. Darius ya. Yang penting diskusi aja nanti. Diskusinya, iya, Prof. Sisanya kita akan melanjutkan diskusi dan tanya jawab hingga nanti sekitar pukul 5 sore acara ini selesai. Narasumber pertama adalah pakar jaminan kesehatan nasional. Rasanya kita semua sudah mengenal beliau ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan
paparan sharing pengalaman menulis buku Jaminan Kesehatan Nasional yang akan disampaikan oleh narasumber dari Chief of Party HFA USA Project kepada Prof. Dr. Hasbullah Tabrani, MPH, DRPH. Waktu dan tempat kita persilahkan. Saya dikasih sharing ya? Kasih co-host. Siap, Prof. Ya. Sudah ya, Prof? Sebentar, belum masuk. Belum. Iya, sekarang sudah. Oke. Ya, ini singkat aja buat membimbing saya untuk tidak lupa menyampaikan apa yang mau saya sampaikan. Kalau enggak nanti enggak ketahuan ya. Baik, Dr. Darius, mudah-mudahan London enak-enak aja suasananya. Udah nggak ada COVID di sana ya? Udah bebas, Prof. Udah bebas ya. Udah nggak ada restriksi dari bulan Januari kok Mas. Wah, ya udah bagus. Syukur alhamdulillah kalau begitu. Udah ekonomi sudah baik. Nah, kita di sini masih kebat-kebit, tapi mudah-mudahan juga udah bebas karena hasil survei zero surveillance minggu lalu disajikan 99% dari responden itu sudah punya antibody. Jadi ya amanlah insyaallah. Ya. Baik, ini saya tinggal ngikutin judulnya memang menulis buku Social Health Insurance. Rupanya kita juga belum punya istilah baku, bahasa Indonesianya apa, asuransi kesehatan sosial, asuransi sosial kesehatan, bolak-balik itu kalau mau ngikutin hukum bahasa ya asuransi kesehatan sosial ya. Tapi kayaknya belum punya baku ya kita pakai aja social health insurance nggak apa-apa. Ya. Saya barangkali karena memang bingung juga mau menyampaikan apa buat teman-teman, barangkali lebih menyampaikan pertama beberapa pengalaman saya kenapa saya jadi tertarik untuk menulis, kemudian juga beberapa tips barangkali untuk teman-teman yang mau menulis. Saya nggak tahu sudah sampai mana, mudah-mudahan tidak overlap atau kalau perlu nanti ya kita diskusi lah ya gitu. Kira-kira itu ya Mbak Novi ya. Nah, kenapa saya nulis? Ini memang saya terus terang terinspirasi, ini mohon maaf dari teman-teman yang bukan agama Islam. Saya terpicu dengan kalau baca Al-Quran itu 5 ayat pertama turun itu berisi hubungan manusia membaca, menulis, dan belajar. Karena ayat-ayat itu menyatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia dan manusia itu yang makhluk yang paling sempurna dari makhluk-makhluk yang lain yang ada di muka bumi ini. Kalau di luar muka bumi kita nggak tahu. Terus di situ juga disebutkan Tuhan mengajarkan membaca dan menulis dan mengajarkan manusia apa yang dia tidak tahu. Jadi saya pikir ini fondasi betul untuk bisa membangun sebuah budaya ilmu pengetahuan, karena saya dalamin lagi dari berbagai kesempatan mengikuti diskusi, dialog, walaupun saya tidak punya energi yang cukup untuk menulis banyak, tapi ya saya berusaha setengah mati juga ya. Dan saya dapatkan memang pemahaman bahwa ilmu pengetahuan ini berakumulasi karena ada yang nulis dan ada yang baca. Tulis, publikasi, review, riset lagi, tulis lagi, teori baru berkembang, itu terus bergulir. Paling tidak dalam bidang kesehatan itu yang saya dapatin. Ya. Nah, oleh karenanya ilmu kemudian berkembang. Kalau tidak ada yang nulis, nggak ada yang baca, pasti ilmu pengetahuan stagnan. Itu bagian yang saya amati. Dan karena akumulasi belajar itu ada yang mendalam ke bawah, yang bagian yang sangat kecil subatomik sekarang pelajarin segala macam deh. Kalau dulu kan mungkin
abad yang lalu manusia menemukan atom, sekarang udah lebih subatom, ada meson dan sebagainya, itu ke bawah, ke kecil, ke besarnya sekarang ilmu kosmos luar biasa, makin hebat. Jadi span skala pengetahuan manusia begitu luasnya, dan saya kira mungkin tidak punya kemampuan seluruh manusia untuk bisa memahami apa yang ada di alam ini. Jadi dengan begitu kita bisa pahamin bahwa yang bisa ditulis itu tak terhingga ya jumlahnya ya. Dan juga buat kami di umat Islam itu diajarin kalau kamu mempunyai ilmu dan kamu amalkan, maka itu namanya fasting ya. Itu merupakan investasi yang terus mengalir. Jadi meskipun kita sudah meninggal, amal ibadah kita masih terus tercatat. Ibarat investasi tabungan itu jalan terus begitu. Nah, sehingga harusnya bisa menulis lebih banyak ya. Dan sebetulnya kalau kita lihat juga kita ini manusia modern ini makin banyak menulis ini. Mungkin rata-rata paling sedikit sejam lah kita menulis, cuman nulisnya di WA, di email, di SMS. Jadi mungkin nggak berbentuk buku. Tapi kalau kita kumpul-kumpulin tulisan-tulisan kita, selama kita komunikasi teman-teman, entah itu mau guyon, mau apa, dikumpulin, itu bisa jadi buku itu. Nggak kita sadarin. Itu yang saya kira perlu menjadi catatan kita buat teman-teman yang tadi Mbak Ratna bilang belajar nulis susah, ya. Tapi sebenarnya mungkin bagian mental kita yang belum siap, ya, karena kita merasakan sebagai sesuatu yang susah, diblok di dalam pikiran kita. Saya pun suka merasa begitu, walaupun tidak banyak memang, tapi yang lebih banyak buat saya keterbatasan waktu sekarang sama energi ya, sudah gampang capek aja begitunya. Nah, kalaupun ada kesulitan, referensi banyak sekali, nanti Dr. Darius bisa memberikan tip-tipsnya bagaimana mencari referensi yang relevan dengan itu, ya. Nah, kalau kita nulis, apanya yang mau kita tulis? Nah, ini bagian yang penting untuk kita pahami, ya. Tiap hari itu ada informasi baru, pasti di dalam pekerjaan kita selalu saja ada hal baru. Teman-teman di BPJS tentu menghadapin ada kasus baru, ada peraturan baru, ada pandangan baru, ada pelajaran baru, entah baca dari tempat lain atau dari mana, itu selalu ada. Itu nggak bisa dihindari. Nah, persoalannya sekarang bagaimana kita menyiasati hal-hal yang baru ini, ya. Dan kalau kita lihat juga hal-hal yang baru tadi dapat dilihat dengan berbagai aspek, ya. Jadi perspektif sangat luas, sehingga kita bisa mendalami apa yang mau kita gali tergantung dari perspektifnya. Sehingga nggak bisa kita bilang, waduh, nggak ada topik. Apa yang mau nulis apa ya? Kalau kita tanya-tanya begitu, memang ya jawabannya tidak ada. Tapi start aja nulis sesuatu, dimulain dari yang kita pahamin, pengetahuan terbesar ya. Jadi kalau teman-teman di BPJS mau nulis asuransi sosial, itu memang bagian pekerjaan yang hari-hari dihadapi. Ya, lingkungan yang terdekat itu udah cocok, udah betul. Kegiatan rutin yang sering kita lakukan itu bagian yang bisa kita mulain, ya. Jadi jangan berpikir yang jauh-jauh. Lihatlah dari yang kita hadapi sehari-hari, insya Allah akan mudah, ya. Tapi yang penting menggerakkan mulainya. Pengalaman-pengalaman kita yang sehari-hari itu ditulis saja dulu. Jangan ragu kalau nanti nggak ada referensi, nggak ada apa, itu belakangan kita tambah, ya. Dan tulislah poin-poin penting yang kita temuin, topiknya apa. Misalnya hari ini ada keluhan atau ada pertanyaan tentang kelas standar. Wah, ya udah tulis saja kelas standar.
Nah, itu nanti bisa kita lihat macam-macam aspeknya. Atau ada statement dari pejabat, kita baca di koran atau di WA grup jadi bahasan, misalnya udahlah BPJS ngurus yang miskin aja, nggak usah ngurus yang orang kaya biar asuransi komersial saja, nggak usah asuransi sosial. Iya, kita tulislah itu poin-poinnya. Lalu dari poin-poin itu tentu ada perspektifnya dari macam-macam kepentingan. Nah, kita tulisin aja. Jangan dulu peduli dengan persoalan sistematik urutannya. Ya. Yang penting poin-poin itu catat, masukin. Nanti baru belakangan level berikutnya kita susun menjadi sistematika, mana duluan, mana belakangan, tergantung kepada siapa kita akan menyajikan tulisan kita. Ya, jangan takut salah waktu menyusun atau waktu menulis poin-poin, karena itu bagian yang membuat kita menjadi terhambat untuk melanjutkan tulisan. Tuliskan aja sudah, mau benar atau salah itu next step. Kita bisa minta seseorang mereview, meneliti atau melakukan komentar terhadap tulisan-tulisan kita, baru kita revisi sedikit demi sedikit. Ya. Oh, ini nggak bergerak nih. Oh ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita waktu mau nulis, apanya kita bisa belajar dari wartawan, ya. Kalau mau menulis itu 5W 1H, what, who, when, dan sebagainya, and how yang terakhir. Nah, coba kalau kita exercise saja nih dari gambar ini, ada berapa topik yang bisa kita tulis di sini? Ada yang mau coba? Kira-kira topik apa yang bisa kita tulis di sini? Mbak Novi apa mau nulis apa nih? Kasus gawat darurat kali ya, Prof? Kasus gawat darurat. Boleh. Oke. Ada lagi? Izin Prof, penanganan pasien di ICU. Penanganan pasien ICU. Oke. Apa lagi yang bisa ditulisin? Susah ya. Karena apa? Kita terbelenggu menulis. Ini terlepas dari persoalan social insurance atau bukan, ya. Kita bisa lihat apa yang bisa kita tulis dari sini. Jangan terbelenggu dengan asuransi sosialnya. Untuk mengenerate ide aja. Satu Ada pasien lagi? ditangani minimal 2 tenaga medis mungkin ya, Prof? Pasien ditangani minimal 2 tenaga medis. Ya, jadi persoalan kualitas pasien. Ya, banyak lagi yang ditulis. Ya, kalau pedagang bisa melihat ini gaun gitu berapa banyak diperlukan, berapa saya supply, kan? Kemudian bednya berapa nih harganya nih, berapa saya supply ini, ya. Terus komputer bagaimana ini, terus bagaimana cara kerjanya kalau kita di manajemen, ya, bagaimana cara kerjanya. Kita juga bisa lihat itu skatnya cuma dengan tirai seperti itu. Bagaimana kalau kita desain sebagai arsitek ruangan yang lebih kedap, tidak mengganggu, bisa dibayangkan kayak begini ganggu-ganggu kan, yang satu lagi sulit. Jadi banyak sekali yang sebetulnya bisa kita lihat dari sebuah fenomena, sebuah gambar yang kemudian kita mencari ide-ide apa yang mau kita gali, kita mau angkat dari situ, begitu banyak. Ya, jangan dibatasin. Saya bisa pahamin karena kita bekerja di sektor kesehatan, yang kita lihat ya persoalan pasien, persoalan kesehatan. Tapi kalau mau dibuka, begitu banyak ini fenomena-fenomena yang bisa ditulis dari satu gambar saja.
Jadi ini bagian yang menurut saya menjadi ide-ide yang bisa kita gali, menjadi start awal. Kita mau menulis apa, melihat sesuatu dulu. Ya, dari penglihatan itu atau observasi kita akan punya ide-ide, dan jangan batasin ide-ide itu ya, biar gampang nanti kita lanjutkan. Nah, kalau kita mau nulis tentang SHI, yang pertama juga mesti kita tanya, kita mau nulis untuk siapa? Apakah kita nulis untuk para mahasiswa, untuk para dosen, peneliti, untuk orang awam? Itu kita tetapkan juga di depan ya. Karena semuanya itu akan mempunyai perspektif atau penulisan yang berbeda-beda. Tentu kita juga harus memperkirakan pemahaman mereka saat ini. Katakanlah mau tulis social health insurance buat peserta JKN. Hari-hari pekerjaan kita sudah tahulah pertanyaannya apa aja di lapangan. Teman-teman yang sudah di front line, di kepesertaan bertanyanya apa, yang berurusan dengan klaim, pertanyaan, perdebatan, klaim komplain dari para dokter apa, dari para perawat apa, yang berhubungan dengan Pemda, keluhannya apa, itu hari-hari sudah dapat tentu isu-isu yang bisa ditulis dengan lebih baik untuk bisa nanti menyusun apa yang akan kita sampaikan. Ya. Pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari bisa secara kasar mendalami tingkat pemahaman mereka tentang suatu isu dalam social insurance. Begitu banyak social insurance isunya. Ya. Nah, kalau kita bisa lihat profil target pembaca estimasi, nggak perlu pakai formal, pakai ada analisis dan sebagainya. Use our own instinct, judgment. Kita kira-kira bisa memperkirakan, oh kebanyakan pembaca kita lulusan SMA, maka nanti bahasa yang kita pakai adalah bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh tingkat pembaca yang lulusannya SMA. Tapi kalau kita memang targetnya untuk akademisi, untuk mahasiswa, tentu berbeda ya. Nah, relevansi tingkat pemahaman dengan pengalaman kita itu akan menjadi sebuah sinergi yang bagus untuk membantu kita cara menulis yang nantinya akan lebih bermanfaat. Ya, jadi jangan melihat hanya kepentingan kitanya atau kita merasakan ini perlu, tetapi bagaimana target dari audiensnya siapa. Kemudian media sebaran tulisannya kita mau pakai di jurnal kah, atau mau tulisan buku populer, atau mau bentuknya policy brief, atau mau tulisan populer di koran, atau sekedar mau diposting di chat di Facebook. Itu bagian yang perlu dipertimbangkan karena nanti menyangkut kapasitas tempat kita tulis, berapa banyak, berapa kata dan sebagainya, itu sangat menentukan. Ya. Kalau jurnal-jurnal ilmiah ada yang membatasi, ada yang tidak membatasi, tapi kebanyakan mempunyai batas. Mau nulis populer di koran biasanya cukup 1000 kata sekitar itu, sehingga kalimat-kalimat yang kita gunakan harus cukup padat ya. Nah, selain media sebaran yang kita mau gunakan, tingkat kedalaman bahasan kita mau sampai mana, itu berkaitan juga dengan profil target pembacanya. Kalau kita mau tulis di koran, kalau korannya Kompas tentu logika rasionalnya tinggi, tapi kalau di koran-koran lain di daerah mungkin lebih pada penjelasan umum informatif, tidak ada kedalaman bahasan. Ya, itu kita siapkan dari awal. Gaya tulisan juga penting. Kalau kita mau nulis, kalau ilmiah tentu ada standarnya, tapi kalau komunikasi buat masyarakat umum yang sangat membutuhkan sebetulnya sekarang ini, tulisan tentang SHI, pemahaman masyarakat sangat rendah tentang asuransinya, tentang kesehatannya,
Nah, gaya tulisan harus bisa membuat mereka tertarik untuk membaca lebih lanjut, lebih mendalami. Jadi menggelitik pemikiran-pemikiran yang membuat mereka melihat diri sendiri, pengalaman mereka sendiri di masa lalu, di lingkungan keluarganya itu dikutik. Ya. Kemudian ada upaya yang penting adalah uji readability. Tulisan kita ini terbaca dengan baik atau tidak, terpahami dengan baik apa enggak. Itu kita bisa minta teman-teman kalau sekelas kita sama dan memang tujuannya adalah untuk profesional, bisa minta teman. Tapi kalau kita tulis buat masyarakat umum, jangan minta teman di kantor. Minta keluarga atau tetangga, coba baca ini, kamu kira-kira paham nggak tulisan ini? Kira-kira bisa menjelaskan nggak apa yang kamu hadapin atau yang kamu tidak paham? Nah, barulah kita kemudian menulis dengan kelengkapan yang lebih luas, lebih bagus. Ya. Nah, kalau soal SHI-nya, saya kira topik-topik yang perlu, ini di buku saya kupas, tapi juga belakangan saya baca lagi. Sebetulnya udah setahun, 2 tahun terakhir saya lagi revisi, tapi mandek-mandek juga, kepentok-pentok waktunya dan juga tenaga energinya. Ada buku jaminan sosial yang lebih luas, saya sudah siapkan, udah 400 halaman, tapi belum merasa serak, masih diulang lagi, dibaca lagi, dites dengan beberapa chapter, diminta teman-teman membaca atau saya lontarkan isunya dalam topik bahasan tertentu untuk bisa mendapatkan feedback. Ya. Nah, tentu dalam social insurance pertama harus kita jelaskan kenapa perlu social insurance. Sebab di tempatnya Dr. Darius nggak ada social insurance itu. Yang ada National Health Service. Nggak perlu orang mikir asuransi, nggak perlu lagi itu di sana. Kalau di kita orang berpikir perlu ada asuransi, pejabatnya juga begitu. Tapi asuransi kenapa yang sosial? Itu bagian yang penting. Kemudian kita isi tentang prinsip-prinsipnya, kenapa harus social insurance, mengapa harus wajib, itu karena karakteristiknya tentu wajib. Kenapa harus wajib? Itu harus dijelaskan why-nya. Kalau tidak diwajibkan apa konsekuensinya? Jadi sederhana kita bicara kalau dikerjain, what is the consequence? Kalau nggak dikerjain, kenapa? Need based, jadi yang pelayanannya berbasis kebutuhan, bukan demand, bukan kemampuan membayar, atau bukan sekadar pelayanan yang laku dijual. Ya, itu commercial insurance. Ya. Jadi need itu ya bagian yang penting. Nah, kemudian kenapa income based? Alasannya kenapa? Kenapa iurannya berbasis income, bukan berbasis risiko seperti pada asuransi komersial? Itu perlu dijelaskan, didalami dengan bahasa sesuai dengan target audiens kita, target pembaca kita. Lalu bagaimana purchasing healthcare-nya, karena asuransi bedanya dengan National Health Service Model. National Health Service Model relatif bisa digunakan pola allocating, budgeting, ya. Sementara pada asuransi ini polanya purchasing, membeli. Walaupun di NHS juga purchasing juga sih primary care-nya sekarang. Rumah sakitnya mungkin lebih budgeting, ya. Bagaimana mengelolanya, itu bagian yang paling penting adalah membangun trust, kepercayaan. Nah, apa-apa aja aspek-aspek yang membangun trust itu bagian yang banyak sekali harus dikupas di dalam mengelola asuransi sosial di Indonesia. Tahapan-tahapannya bisa tahapan pelayanan, bisa tahapan penduduk, bisa tahapan kualitas, banyak opsi yang bisa dikembangkan. Jadi kalau kita kombinasi semuanya itu luar biasa banyak yang bisa ditulis. Limitasinya apa, keterbatasannya dengan asuransi sosial,
keterbatasan kemampuan keuangan, keterbatasan pemahaman, keterbatasan fasilitas, dan begitu banyak. Kemudian politiknya, kalau asuransi sosial selalu saja mempunyai aspek politik. Ya, tidak pernah asuransi sosial itu hanya bicara persoalan teknikal. Nah, politikingnya banyak sekali. Saya kira teman-teman di BPJS sudah merasakan betul itu politiking banyak banget di Indonesia ya. Kalau datang ke DPR pasti begitu banyak pertanyaan, hujatan, pemikiran macam-macam. Ya. Dan baru kemudian nanti dampaknya terhadap secara luas kita harus juga kupas ya. Dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, dampak terhadap produktivitas pesertanya, dampak terhadap stabilitas ekonomi, stabilitas politik, ada itu hubungannya ya. Dampak terhadap status kesehatan, banyak hal yang bisa kita kupas dari SHI ini. Ya, dampak terhadap kajian-kajian efektivitas obat atau efisiensi obat, efisiensi pelayanan, dampak terhadap income para dokter, income tenaga kesehatan, banyak lagi yang bisa dikupas. Ya. Saya kira itu bagian-bagian yang mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Juga bisa dilihat dari sejarah ini, saya tulis ini buat menjelaskan kepada banyak pihak bahwa karena banyak yang menyatakan Indonesia terlalu ambisius dalam sekian tahun mau mencakup semua. Kita sudah mulai dari tahun 68 waktu teman-teman ASKES sekarang BPJS sudah menyelenggarakan. Jadi sudah lebih dari 50 tahun. Kadang-kadang kita dengar ada orang yang mengkritik, wah Indonesia terlalu ambisius, wah paketnya terlalu generous dan sebagainya. It is not. Kita sudah mempunyai proses panjang. Kegagalan sudah, JPKM gagal dulu, JPK Jam Sostek gagal, dan sebagainya. Ini bagian-bagian yang juga bisa ditulis dari aspek pemahaman terhadap asuransi sosial. Ya. Saya kira itu aja yang mau saya sampaikan, Pak Novi, buat memancing diskusi dalam waktu 15-20 menit. Yang penting jangan takut gagal. Segala sesuatu ada peluang gagal, ada peluang berhasil. Kalau kita takut gagal, kita tidak mulai melangkah, kita sudah pasti gagal. Jadi mulailah melangkah, ada peluang berhasil. Mau melangkah menulis, mulai nulis. Saya kira itu. Terima kasih, Pak Novi. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menimbulkan beberapa ide diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas paparannya. Saya juga punya bukunya Prof. Iya. Bahkan ditandatangan langsung oleh Prof ya. Waduh, ya itu kapan saya nggak inget tuh. Waduh, ya, oke. Makasih. Ya. Nanti kita akan bertanya kepada Prof. Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa menulis di kolom chat. Sementara itu kita lanjut ke paparan narasumber kedua ya. Narasumber kedua baru-baru ini melakukan webinar kepada kita di BPJS Kesehatan. Beliau adalah Research Fellow in Health Economics, London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK. Saat ini beliau akan memaparkan tips mencari referensi kepustakaan internasional. Harapannya ini akan membantu kita untuk memperkaya kepustakaan di dalam tulisan kita. Baiklah, kepada Bapak Dr. Darius Erlangga, MPH, PhD, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Novi atas introduction-nya. Selamat sore teman-teman semua di BPJS, BCM. Sekarang sih sebenarnya masih jam 10 pagi kalau di London. Jadinya masih agak cerah. Oh iya, aku mau share slide. Slide-nya sedikit kok, jadi nggak terlalu banyak. Gimana cara share screen? Share screen. No. Ya.
Insya Allah ini cuma bentar. Ya, kelihatan nggak? Kelihatan, Kelihatan Prof. slide. Kan, Pak? Iya. Slide-nya Sudah. utuh ya? Nggak yang. Sudah share screen, udah. Ya, ya kemarin diminta kasih bahan gimana caranya tips mencari kepustakaan internasional. Terutama mungkin yang tidak berbayar kali ya. Sebenarnya kalau yang berbayar ya susah, harus pakai perpustakaan. Aku juga di sini kalau mau cari bahan yang harus bayar juga menggunakan search engine dari universitas. Tapi sebenarnya kalau dilihat sumber perpustakaan itu kan ada beberapa jenis ya, ada 3 golongan. Yang pertama itu jurnal berbayar. Yang jurnal berbayar ini ya aksesnya terbatas dan ya nggak bisa diapain lah. Tapi sekarang tuh trennya di kalangan akademik di UK, di US, yang aku tahu itu funder itu udah mulai menyuruh akademik yang ngerjain proyek mereka itu untuk terbitin risetnya di jurnal yang open access. Nah, open access-nya ini sendiri ini ada 2 jenis. Ada yang istilahnya gold, emas, yang jadi gold-nya ini dia itu gratis dari publisher. Jadi kita bisa akses jurnalnya langsung dari misalkan dari Lancet gitu. Si Lancet ini menyediakan jurnal open access ya, bisa langsung diakses dari jurnalnya. Tapi ada juga yang namanya Green OA. Green OA ini istilahnya publisher-nya nggak kasih gratis, tapi penulisnya bisa deposit manuskripnya di mana aja, misalkan di websitenya private atau di umumnya tuh kayak di website seperti researchgate.net dan academia.edu. Terus yang ketiga, sumber yang pustakaan yang menurut aku lumayan membantu, itu istilahnya kalau di sini namanya gray literature, abu-abu. Maksudnya tuh abu-abu tuh dia itu apa ya istilahnya, riset tapi nggak di-publish di jurnal. Itu contohnya tuh misalkan kayak working paper dari WHO atau working paper dari World Bank, itu mereka biasanya nggak diterbitin di jurnal, biasanya mereka publish-nya itu di website mereka sendiri. Jadi misalkan ini ada aku kasih contoh, WHO repository, misalkan kalau aku klik, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya browser aku? Kelihatan, Pak. Ya, misalkan tadi aku klik misalkan kalau mau lihat topik-topik health financing atau social insurance in general, bisa dilihat di WHO health financing website. Mereka punya apa ya, list publication yang bisa bisa dieksplor. Misalkan mau cari tentang social health insurance, tinggal diketik aja. Nggak ada ya? Oh, ada. Ya, mereka punya search engine sendiri gitu. Jadi kalau searching mengenai gray literature ini nggak bisa dari satu sumber, jadi harus ke organisasi yang dituju. Oh ya, Gold OA ini ya, ini contoh kalau misalkan lihat jurnal, misalkan ini ada satu jurnal tentang Subnational Healthcare Financing Reform Indonesia. Kalau dia bilang free itu berarti dia yang Gold OA. Jadi si Health Policy and Planning ini menyediakan jurnal ini gratis untuk semua orang. Tapi misalkan ada lagi ini yang Green OA. Jadi misalkan nih kita lihat ada jurnal mau kita ambil Realigning Public and Private Healthcare in Southeast Asia. Cuma kita lihat-lihat di bawah cuma abstrak doang, ini full text-nya nggak ada. Tapi ternyata kalau kita cari lagi di Google Scholar, ternyata si penulisnya ini
publish deposit hasil manuskripnya itu di ini website namanya ResearchGate, itu kayak tempat deposit riset penulis yang bukan di jurnal. Itu bisa kita lihat nih judulnya sama, cuma diterbitin di deposit. Ini contoh Green OA. Jadi si jurnalnya ini nggak ngasih gratis, tapi membiarkan penulisnya untuk deposit manuskrip yang nggak diedit di websitenya sendiri. Terus kalau tips, aku biasanya kalau mau search literature, itu perpustakaan itu dari biasanya dua sumber. Yang pertama itu Google Scholar. Google Scholar ini sangat mudah untuk digunakan, dan dia itu cukup sensitif untuk menjaring jurnal-jurnal yang di Green OA yang di deposit. Dan juga cukup bagus untuk jaring literature. Tapi kelemahannya algoritmanya itu tidak sistemik. Jadi kalau misalkan kita mau bikin systematic review gitu istilahnya, Google Scholar ini tidak dianjurkan untuk menjadi main sumber utamanya gitu, karena algoritmanya agak-agak tidak sistematik. Google Scholar itu lebih ke arah popularity lah, jurnal mana yang populer di search sama usernya. Kalau mau yang lebih sistematik itu aku sih anjurannya pakai PubMed. Itu biasanya dia advance search-nya mendukung systematic review, dan dia bisa menjaring jurnal tidak berbayar juga. Cuma kelemahannya dia nggak menjaring grey literature. Kalau aku sih anjurannya pakai aja dua-duanya karena sifatnya komplement. Kan kalau mau yang lebih sistematik itu carinya di PubMed, tapi kalau mau cuma cari gampang yang bisa dapat hasil yang sensitif itu pakai Google Scholar karena itu lumayan gampang. Aku kasih contoh deh, misalkan di sini aku mau cari social health insurance gitu kan. Ini diketik aja di Google Scholar, di sini tinggal dicari misalkan contohnya social health insurance gitu. Nah, ini hasilnya kan kalau misalkan teman-teman udah kebiasa pakai search engine yang kayak Medline atau PubMed, ini beda ya. Biasanya ketahuannya ada hasilnya lebih sistematik. Tapi kalau di sini kayak Google aja sih sebenarnya, cuma dia lebih spesifik untuk mencari hasil riset atau paper-paper. Nah, di sini bisa diatur juga waktunya, mau dia terbaru dari tahun 2002 atau misalkan dari tahun 2010 atau gimana gitu. Terus di sini juga bisa dilihat kalau ada di sini di kanan ini, kalau dia kasih tanda PDF, itu berarti ada versi yang free-nya buat kita. Misalkan gini, kalau kita klik, oh ya, ini dia kasih PDF untuk, oh nggak ada deh. Oh. Ini sorry. Nah ya, biasanya kalau dia dari ResearchGate itu biasanya gratis. Itu salah satu contohnya. Oke. Alternatif yang lain juga bisa mencari, kalau misalkan buku itu ada website namanya doabooks.org. Itu tampilannya kayak gini lah. Ya. Ini buat directory open access, buku open access yang bisa
akses sama semua orang, tinggal dicari aja judul bukunya di sini. Nggak semuanya sih, tapi ya kalau bisa dicari. Yang kedua itu juga bisa dilihat di open access button.org, ini buat jurnal. Tapi kalau menurutku sih ini hampir mirip sih sama Google Scholar. Tapi kalau misalkan mau dicek juga bisa. Atau yang ketiga ini kalau misalkan teman-teman ada yang pakai browser Chrome, bisa diinstal Chrome extension namanya unpaywall.org. Jadi ini bisa setiap kita buka jurnal Inggris di website, kalau dia si unpaywall ini akan otomatis mencari tahu apakah jurnalnya itu bisa ditemukan di sumber yang tidak berbayar. Biasanya tuh kayak begini, mana ya? Misalkan ini. Nah, unpaywall ini dia kalau bisa dilihat nih di kanan ini ada kayak gembok ya. Nah, kalau gemboknya ketutup berarti nggak ada yang gratis. Tapi kalau gemboknya ini hijau dan kebuka itu berarti ada versi paper ini yang gratis yang bisa diakses, tinggal diklik doang gitu. Tapi kalau di sini kelihatannya nggak ada. Tips kalau aku tipsnya beberapa bisa menggunakan tanda kutip untuk mendapatkan kata kunci yang spesifik. Jadi kalau misalkan kita ketik health financing aja, itu kadang-kadang si search engine-nya itu mencari semua yang health dan semua yang financing. Tapi kalau kita mau spesifik, cuma mau cari health financing ini, bisa dikasih tanda kutip, jadi ini lebih spesifik untuk cari bahannya. Terus kalau mau untuk mempersempit hasil pencarian, bisa di kata kuncinya itu ditambahkan N. Tapi kalau untuk memperluas, itu pakainya OR atau. Terus tips yang lain yang aku biasanya gunakan kalau untuk mencari kepustakaan itu ada yang namanya teknik hand referencing. Ini maksudnya, misalkan kita udah menemukan nih satu paper yang menarik gitu. Terus biasanya aku ngelihat di referensi mereka untuk ngelihat apakah ada referensi yang mereka citasi yang mirip dengan ide yang mau kita tulis gitu. Contohnya misalkan gini. Ini misalkan nih ada paper Lancet Global Health Commission on Financing Primary Healthcare. Misalkan kita tertarik sama isi dari jurnal ini, terus kalau aku biasanya pergi ke paling bawah untuk ngelihat referensi mereka gitu. Soalnya kadang-kadang kelewat gitu kalau misalkan kita nggak ngelihat referensi mereka. Dan idenya tuh karena si penulis ini memiliki topik yang sama gitu. Kan kita chance untuk menemukan sumber-sumber perpustakaan yang sudah dibaca oleh mereka itu cukup besar. Ini bisa menghemat waktu lah kadang-kadang untuk mendapatkan sumber perpustakaan yang sesuai dengan kita. Tekniknya hand referencing. Yang terakhir ya expert consultation, ya tanya-tanya sama expert kira-kira key literatur yang mereka bisa kasih advice lah apa, dan nanti kita bisa cari untuk sekolah lain. Ini beberapa website yang aku kasih. Ini
Salah satunya itu kadang-kadang ada Repository Alliance Commission on Financing Primary Healthcare. Ini proyek yang aku baru selesaikan. Itu bisa dilihat, kita kasih link buat beberapa case studies, dan beberapa case study-nya juga ada yang menyangkut masalah kapitasi tapi di Ghana gitu ceritanya, contohnya. Cuma yang ini kan jadinya masuk ke ranah grade literature gitu. Kalau yang hasil final report-nya sih udah ada di jurnal Lancet, cuma kalau kayak case study yang kita gunakan untuk jadi bahan untuk report itu nggak kita terbitin. Nah itu tuh yang kadang-kadang yang kita pengen pengen tahu tapi nggak didapetin di jurnal. Terus yang lainnya itu juga ada salah satu RESIS, itu juga salah satu riset mengenai resilient responsive health system. Yang lain juga bisa cari di World Bank. Ini kalau kita lihat tuh bentukannya seperti ini. World Bank Open Knowledge World Bank ini kita bisa cari segala macam working paper World Bank yang ya, tentang health financing atau social health insurance. Misalkan social health insurance gitu di sini. Di sini dia akan kasih semua jurnal atau working paper yang diterbitin sama atau yang ditulis sama World Bank orang-orang World Bank di sini. Ini lumayan gampang dicari. Yang lainnya WHO, dan aku juga kasih ILO karena kan social health insurance itu juga ada pengaruhnya dari ILO. Itu juga bisa dilihat di websitenya mereka. ILO itu ya nggak ke ini. International Labour Organization nih part dari UN. Mereka juga biasanya punya bahan-bahan yang mengenai social health protections. Bisa dilihat di sini. Kalau mau lihat data Global Health Expenditure juga bisa dilihat di WHO. Terus kalau tertarik juga di LSHTM kita punya free health financing course, health economics and financing in low and middle income countries, yang bisa diakses secara gratis buat semua orang, cuma tinggal kasih registrasi email segala macam. Ini self directed dan ya bisa dikerjain di kapan aja. Kalau misalkan tertarik bisa lihat di sana. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau mau ada pertanyaan tentang tips cari kepustakaan bisa kita diskusikan. Baik, terima kasih Dr. Darius. Di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Kita langsung saja ya ke sesi diskusi dan tanya jawab. Prof. Hasbullah, pertanyaan pertama untuk Prof. Dari Ibu Atmi Rosefa, pertanyaannya, berapa lama Prof. Hasbullah menyelesaikan buku JKN edisi 1, Prof? Mulai dari ide, mulai menulis sampai terbit, fase mana yang paling sulit dan lama? Silakan, Prof.
Maaf, Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan baik? Sorry, kayaknya saya masih unmute ya. Oh Iya, iya, Prof. Ya, saya tadi terlempar barusan. Apakah oke. pertanyaannya Ya, tadi? saya ulang ya. Silakan. Saya itu kira-kira 1 tahun itu saya kerjakan yang pertama, tapi lebih tipis dari yang ini yang edisi kedua. Justru yang revisi terakhir ini malah udah 2 tahun belum jadi-jadi nih. Nah, yang bikin lama itu finishing. Jadi saya modelnya kalau nulis, saya nulis saja apa yang ada di kepala, saya tulis terus gitu, supaya tidak terjadi hambatan. Saya tidak peduli sistematikanya. Saya tulis saja. Ketik-ketikan salah, ya biarin aja, karena itu menjadi distorted kita, mengganggu. Saya tulisin aja. Nah, setelah itu baru saya baca lagi. Baru kita lihat susulannya, oh kayaknya ini kurang pas, nambah sana sini pindahin, itu makan waktu ya. Tapi itu style saja. Ada juga yang suka menulis dengan sistematika dulu, bikin outline, itu juga bagus. Saya pernah juga menulis chapter yang buat bukunya Pamjaki, itu saya mulai dengan outline-nya dulu. Jadi dari kepala sudah ada ini, masing-masing di outline itu diisi satu persatu. Itu bisa lebih cepat, tapi membutuhkan pemahaman planning dari keseluruhan isi dulu. Kalau udah tahu baru. Nah, sementara waktu saya tulis buku saya tulis mengalir begitu aja. Tadi yang saya bilang, kita mulain aja, nggak usah takut gagal, takut salah. Itu, Mbak Eva. Prof. Halo. Baik, terima kasih, Prof. Ya. Lanjut, ada pertanyaan lagi untuk Prof. Ya, silakan. Apalagi ya, saya belum buka. Ya. Dibacakan aja ya. Bacakan, Prof. Yang pertama, yang berikutnya, yang kedua adalah dari Mbak Nancy dari Cepati nih, Prof. Yang ada jauh-jauh ya. Ya, ada pertanyaan. Mohon masukannya, Prof. Hasbullah. Berapa orangkah yang sebaiknya kita minta masukan saat proofread? Yang kedua, satu-satu dulu atau langsung ketiganya, Prof? Ya, ketiganya aja langsung. Oh ya. Yang kedua, buku apakah yang sekarang sedang Prof baca untuk memantik minat menulis? Yang ketiga, apakah ada tips khusus elaborasi ide menulis naskah tanpa tokoh? Silakan, Prof. Ya, kalau untuk proofread saya tidak banyak, biasanya 3 orang aja udah cukup. Tapi orang-orang yang, karena ini buku kalau menyangkut JKN, asuransi sosial, buku sifatnya teknis, jadi orang-orang yang memahami konteks saya minta baca untuk banyak juga itu kawan di fakultas saja atau mahasiswa bimbingan dulu saya mintain. Ya, itu yang saya lakukan. Yang sekarang saya lagi menulis chapter, ada buku internasional, saya menulis chapter The Advantage of Single Payer. Nah, jadi yang ini permintaan, ya, permintaan, maka saya harus mencari yang tadi disampaikan oleh Darius ya, mencari literatur yang sesuai. Nah, saya tidak membaca buku lengkap, sebuah buku atau sebuah jurnal lengkap semuanya dibacain dari A sampai Z, enggak. Biasanya saya browsing, baca cepat, kemudian mencari mana section bagian yang relevan dengan yang mau saya cari. Baru saya dalamin di situ, kalau yang sesuai ya saya ambil, kalau enggak ya tidak saya ambil. Nah, menghemat waktu. Kalau kita membacain semua pasti nggak akan selesai begitu banyak. Ya, itu yang jadi saya bacain sekarang lebih banyak pada konsep pembiayaan, health insurance, pembandingan komersial, sosial, dan juga tax funded. Itu karena memang berkaitan dengan keinginan saya memberikan informasi yang komprehensif. Karena di kita sering tahu banyak perdebatan, banyak omongan-omongan yang sifatnya menurut saya persepsi yang umum ya, bukan karena pendalaman, tetapi karena diomongin oleh pejabat
mempunyai pengaruh besar, sehingga saya harus mencari evidence. Itu yang saya lakukan. Yang terakhir, tips-tips apa? Nah, kalau boleh tanya tips, ini sangat tergantung kita punya sense-nya di mana. Jadi jangan terlalu terbelenggu berambisi yang jauh dari yang sudah kita kuasain. Ya, mulailah dari yang kita sudah biasa hari-hari kerjain, tulis, lalu cari literaturnya yang sesuai atau yang mendukung. Tadi tips cari literaturnya, search keyword, and, or, dan sebagainya. Tulis dulu dari kita, dari yang ada di kepala kita, tulis aja dulu. Saya mau kasih ini apa sih yang ada di tempat lain. Baca dulu abstraknya kalau mau pakai yang ilmiah. Kalau tidak ilmiah, cari bacaan. Kalau misalnya kita mau menulis untuk mensosialisasikan, ya jangan cari di literatur, di textbook, cukup di berita. Di berita kita cari misalnya kita pengen meluruskan paham orang tentang JKN, jadi search aja di Google biasa, nanti lihat di koran keburukan JKN gitu. Jangan takut bahwa kita bekerja di situ, tapi kok kita search yang keburukan JKN. Karena di situ nanti ada berita, ada keluhan, ada komplain orang atau ada tulisan wartawan yang kemudian bisa kita ambil sebagai ide untuk menulis sesuatu, mengklarifikasi. Ya. Kalau yang ilmiah itu lebih lama. Saran saya mulailah dulu yang tidak terlalu ilmiah, semi ilmiah, populer begitu. Itu yang tadi gray literatur, itu aja dulu. Nah, itu yang lebih mudah kita tulis. Ya. Saya kira itu. Pak Novi, masih ada ya? Masih ada, Prof. Ya. Masih berkenan ya, Prof? Ya, silakan. Ya, sebentar saya bacakan. Yang berikutnya pertanyaan dari Ibu Rasinta Ria Ginting. Mohon masukannya, Prof, bagaimana strategi penulis pemula supaya naskahnya diterima oleh penerbit? Silakan, Prof. Penerbit buku atau jurnal nih? Keduanya, Prof, izin. Dua-duanya ya. Kalau buku biasanya memang kita harus nulis yang kita harus melihat orientasi buku itu pada apa. Saya dari dulu memang cuman ke apa namanya Raja Grafindo karena saya dari awal mulainya dari situ. Saya tidak cari-cari yang lain yang mungkin akan belum kenal, mungkin akan lebih sulit buat saya. Yang penting bisa dipublikasi, nanti baca mau jual apa, karena memang tujuannya kalau nulis buku itu untuk jualan, untuk dapat duit. Kalau buku ilmiah enggak lah, itu jauh sekali lah. Kalau mau nyari duit, nulis bikin buku yang sifatnya cerita, cerpen yang panjang, nah itu boleh lah, itu yang banyak. Nah, oleh karena itu enggak penting buat saya penerbit yang mana, yang sudah kenal. Nah, saya melihat karena orientasi buku saya akademik, yang saya cari adalah penerbit yang banyak menerbitkan buku-buku akademik. Nah, setelah udah kita tahu, kita buat tulisannya, membaca dulu sebelumnya buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit itu. Kira-kira dari situ saya bisa punya perkiraan, oh ini modelnya yang begini aja diterima, yang begini ya, ada yang bagus, ada yang enggak. Oke. Dari situ saya bisa memulai menulis sudah ada draftnya, belum lengkap, belum bagus betul. Ini juga saya sudah kirim buku Jaminan Sosial dan Kualitas Bangsa di Raja Grafindo, dia sudah bilang oke, bagus, lengkapin. Saya bilang belum lengkap betul ini, karena saya masih harus mengupdate data-datanya. Iyalah, ditunggu. Ya, ternyata ini udah berapa bulan belum saya lengkapin juga itu ya, nggak ke sebagian waktunya. Jadi kalau kita sudah punya konsep, nggak usah menunggu sampai terlalu lengkap, tetapi kira-kira 70% jadi kita kirim untuk dilihat, direview oleh mereka. Kira-kira isinya sesuai nggak dengan visi misi dari penerbit tersebut kalau buku. Nah, kalau jurnal, jurnal ini banyak tingkatannya. Tadi saya kira dari sudah sampaikan. Kalau jurnal-jurnal yang paling berat,
ya jangan kita masukin lah ya. Capek nanti, standarnya tinggi, kelas Indonesia terus terang, pertama Indonesianya juga belum cukup dikenal, kedua kebiasaan kita menulis dengan kedalaman sistematika juga belum. Jadi carilah yang relatif mudah dulu. Jadi kalau ada Scopus, indeks Scopusnya atau grade-nya level yang ringan aja dulu, nggak usah terlalu yang level 1, level 2, tapi level 3, 4 aja nggak apa-apa. Di Indonesia kita diberikan insentif namanya, kok saya hilang itu judulnya, ada indeksnya juga, ya ada 1, 2, 3, 4 gitu juga sama. Jadi carilah yang lebih ringan, yang mudah dulu aja. Nanti baru bertahap kita bisa tulis. Tapi kalau udah yakin ya nggak apa-apa. Kalau mau nulis media misalnya di koran ya jangan masuk Kompas dulu, susah itu. Kalau sudah biasa, memang kedalaman maka boleh di koran. Kalau bisa yang koran daerah dulu aja. Waktu saya ngajar di FKM UI, saya wajibkan mahasiswa saya kalau nulis di koran dan bisa dimuat di koran, saya nggak perlu menguji lagi. Saya udah pasti kasih A. Nah, karena yang mereview sudah ada redakturnya. Nah, ya, walaupun korannya koran daerah, nggak apa-apa, itu ada redakturnya. Sudah untuk belajar itu nggak apa-apa. Nah, kalau mau nulis di koran, pertama juga harus kita lihat konteksnya. Jadi konteksnya adalah konteks yang lagi ramai dibahas. Misalnya sekarang ini kalau COVID mungkin udah nggak banyak konteksnya. Tapi kalau Anda bicara misalnya efek minyak goreng terhadap penyakit jantung, itu bagus ya, gampang diterima. Nah, tulis dengan bahasa yang dipahami oleh masyarakat dan gaya bahasa yang banyak ditulis oleh orang-orang di media itu, di koran itu. Ada trik yang bagus, kalau kirim tulisan pemula, sebaiknya kirimlah hari Minggu pagi. Kenapa hari Minggu pagi? Redakturnya hari Minggu pagi itu biasanya lagi liburan, belum banyak kerjaan. Jadi dia akan baca. Kalau hari-hari biasa kiriman banyak, bisa jadi dia cuma lihat dari judulnya, nggak di review. Ya, Minggu pagi bagian yang bagus untuk masuk tulisan di koran. Itu Rasinta. Ya. Siap, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ada 2 pertanyaan lagi, tapi sebelum saya bacakan lebih lanjut yang di kolom chat, mungkin Bapak Ibu yang online di sini ingin bertanya, dipersilahkan kepada Prof. Hasbullah ataupun kepada Dr. Darius. Dipersilahkan Ibu Bapak. Di sini hadir beberapa orang leader seperti Bu Merita, Bu Mana, Pak Nopi. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin Mbak Novi, apakah saya bisa? Silakan ya, Ibu Merita. Silakan. Ya. Jauh dari Prof. Timur ini, Prof. Di mana? Sudah di tengah, Mbak Novi. Oh, udah pindah. Oh, di mana ada sekarang? Ya, mungkin ini buat Dr. Darius dan Prof. Hasbullah. Prof, saya sempat kesulitan, pernah menulis tapi sempat kesulitan karena beberapa kali menemukan sumber kepustakaan atau jurnal yang saya jadikan literatur sangat berbeda atau bertolak belakang gitu. Bagaimana cara memilih mana kemudian akan menjadi sumber kepustakaan. Jadi berapa kali mentok menulis karena loh kok ini nulisnya begini, ini begini. Akhirnya jadi bingung gitu sih, Prof. Mohon masukan, Dr. Darius juga, terima kasih. Ya, Darius dulu deh. Oh ya, bisa. Ini sebenarnya maklum banget untuk ngelihat dua sumber kepustakaan yang punya konten yang berbeda. Karena ini kayak misalkan aku kemarin itu membaca tentang direct facility financing gitu. Yang satu ngomongnya A, yang satu lagi ngomongnya B gitu. Kalau kita gimana resolusinya? Aku biasanya sih
ambil dua-duanya, cuma untuk dibandingkan gitu. Yang satu ini ngomongnya A, satu ngomongnya B, lihat benefitnya apa, lihat argumennya, argumennya itu bisa masuk akal atau enggak. Kalau aku sih biasanya melibatkan dua-duanya dan dikritisi lah gitu dari pemahaman yang kita punya. Kan kita kan nulis buku kan juga tidak hanya menulis ide yang ditulis oleh orang lain gitu, tapi juga kita punya ide sendiri. Jadi aku sih biasanya kalau melihat ada dua kontes jurnal perpustakaan berbeda, bisa aku kritisin, misalkan yang satu ngomongnya A, tapi apakah itu sesuai dengan pemahaman kita bisa kasih kasih masukan di tulisannya. Jadi itu bisa membuat sebenarnya tulisan kita jadi lebih apa ya istilahnya ya, lebih kaya lah gitu, lebih personal karena ada ada ide dari kepala kita yang bisa kita tulis. Kan Prof sebelum mungkin ada Ya. yang bisa ditambahkan. Ya, Mbak Marita, saya justru senang kalau ada yang bertolak belakang begitu. Dan disitulah kemudian saya akan kupas, karena memang hidup di dunia ini kan tidak sedaun kelor ya, ada macam-macam. Nah, tetapi cara melihatnya yang itu yang mesti kita dalamin. Jadi kita tulis dua-duanya kontroversi. Saya selalu menggunakan ada prinsip yang paling penting. Yang pertama adalah kesesuaian dengan konsep. Katakanlah misalnya kita bicara social health insurance. Kemudian ada yang nulis bicara wah social insurance ini tidak bagus dan sebagainya, buruk sekali, padahal menurut kita pengen nulis itu. Nggak apa-apa, itu bagian dari nanti kita kupas justru perspektifnya dari mana, apa konsepnya. Jadi konsep dasarnya dari konsep ekonomi, maka tadi saya sebut dari awal kita mulai konsepnya apa? Konsepnya social insurance itu karena ada market failure atau kegagalan pasar di commercial insurance. Nah, jadi kita bandingkan aja itu menurut teorinya. Itu satu. Yang kedua, kita kalau buat di suatu negara, kita di Indonesia misalnya, kita melihat aturan. Kalau orang yang bicara begini, ini bertentangan dengan aturan ABC. Kalau yang bicaranya ini sesuai dengan aturan dengan undang-undang XYZ begitu. Nah, itu justru kita dalamin bersatu begitu. Nah, yang berikutnya adalah kita menilai perspektif terbaik untuk publik, untuk masyarakat, untuk konsumen atau pembeli. Kalau dia sifatnya komersial, selalu yang namanya ekonomi orientasinya adalah bagaimana pada akhirnya pembeli mendapat keuntungan besar, harga termurah, kualitas terbaik. Jadi analisis kita ke arah situ. Nah, kita sajikan itu. Take advantage dari situ, jangan jadi discourage, justru gali lagi itu ya. Mudah-mudahan bisa mendalami. Sekarang sih enak lah cari literaturnya gampang. Saya ingat waktu masih kuliah dulu 30 tahun yang lalu saya harus nongkrong di perpustakaan baca satu persatu itu jurnal, terus di copy, fotokopi di situ karena belum ada di internet, terpaksa di fotokopi satu-satu. Sekarang udah bagus. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan Mbak Melita bisa lanjut ya. Maju aja. Jangan takut nanti salah atau diinin orang, nggak apa-apa. Dikritik pertama juga biarin aja, ya. Itu bagian dari asahan atau insentif buat kita meningkatkan kapasitas. Ya, makasih Prof, makasih Dr. Darius. Ya. Prof Hasbullah, sampai sekarang saya juga masih ngeprint, Prof. Karena saya tuh kinetis, kalau nggak ngeprint tuh nggak puas rasanya. Jadi berkardus-kardus itu printan jurnal. Itu Prof, style, ini masih ada itu satu style lah. pertanyaan. Kalau saya udah nggak lagi cukup soft copy-nya aja baca ya. Soft copy ya. Prof, ada satu lagi di pertanyaan ini borongan dari Bu Eva. Bu Eva kebetulan lagi di jalan, Prof. Lagi mudik. Ya, beliau sangat apresiasi dan buku Prof
yang tentang JKN itu katanya sangat menginspirasi sehingga beliau memberikan kepada stakeholder untuk hadiah buku-buku Prof itu. Ya, Waduh, pertanyaan kalau gitu perlu saya ya, perbaikin sekira itu. Ya, silakan. Yang terakhir edisi kedua, yang terakhir Ya, edisi kedua itu kan yang Prof ya. edisi ketiganya yang masih nyangkut. Sebelumnya akhir tahun kemarin sudah selesai, tapi ada kecelakaan di file saya karena virus terhapus, jadi lagi ngulang lagi nih. Nasib. Ini pertanyaan dari Bu Eva. Ingin bertanya, maaf. Untuk Prof Hasbullah, apakah Prof memiliki editor dan penyunting khusus untuk setiap buku yang diterbitkan? Jika iya, berdasarkan apa memilihnya, Prof? Silakan, Prof. Saya kebetulan enggak, jadi saya tulis saja sendiri. Sekarang saya dibantu pengoreksi tata bahasa kalau yang bahasa Inggris, ya, yang bahasa Indonesianya belum, tapi oleh Google. Saya nggak pakai penyunting, jadi sendiri aja. Baik, terima kasih, Prof. Ini ada pertanyaan dari Pak Iwan S. Mungkin terkait tips ya. Ingin bertanya, jika buku disusun dalam tim, bagaimana agar kontennya selaras? Dari siapa dulu nih, Prof? Dari Prof Hasbullah dulu ya mungkin ya. Silakan, Prof. Boleh, ya. Nah, kalau disusun dalam tim, saya kemarin buat COVID itu ikut berkontribusi 3 buku COVID ya bersama tim dari UI dan juga dari Iluni. Nah, itu pertama kita membuat outline bahasan dari A sampai Z, topik dan abstrak dari bahasan itu. Nah, itu yang pertama, kemudian kita bahas bersama supaya ada kesinambungan. Ya, lalu kita berikan pointers, outline masing-masing chapter. Jadi masing-masing chapter kita outline, saya akan bahas A, B, C dan sebagainya. Itu kita sharing di mana yang overlap, mana yang tidak overlap. Itu bagian yang kadang-kadang sulit untuk mengatakan, oh jangan ditulis yang ini dong, nanti saya bahas di sini. Itu bagian yang tidak mudah memang, saya tahu. Kalau mau diunduh, itu buku ekonomi kesehatan yang diterbitkan dari proyek saya, itu kerjaannya yang multi writers, ditulis oleh tim. Jadi tiap-tiap buku kalau nggak salah ada 6-8 orang yang mengisi, orang yang berbeda. Kita coba mengorganisir, ya, masih bisa, tetapi tidak terhindarkan ada beberapa yang overlap. Nah, setelah itu harus ada 1 orang bertanggung jawab yang membaca keseluruhan, mengidentifikasi mana yang duplikatif, kontroversial, sehingga membingungkan. Ya, kalau kontroversial diisi dengan mengatakan ada pendapat yang A, ada pendapat B, nggak apa-apa. Kadang-kadang tidak ditulis begitu karena si penulisnya punya keyakinan begitu yakin, dia tulis saja harusnya begini. Yang satu bilangnya harusnya begitu. Nah, ini harmonizer, seorang editor yang keseluruhan harus baca lengkap. Sehingga ada hal-hal yang kontroversial itu dibenahin. Bukan tidak boleh, kontroversial selalu ada di kehidupan dunia ini. Tapi dijelaskan perspektifnya yang berbeda dan sebagainya, pendapat berbeda nggak apa-apa. Itu jadi perlu ada 1 orang yang menguasai betul A sampai Z, kontennya, teori, dan banyak baca juga dari berbagai literatur, sehingga dia bisa menyelaraskan sendiri. Itu yang pengalaman saya. Apakah memerlukan semacam file Google yang sama ya, Prof, ya, dalam mengerjakan itu teknis. Kalau teknis sekarang kita ada Google file, ya, Google Drive, kita bisa mengisi, mengedit. Tapi itu juga saya punya pengalaman, akhirnya saya tidak menggunakan cara itu, saya pakai tradisional. Karena begitu diedit bareng-bareng, ada waktu mengedit barengan, koordinasinya agak sulit. Ya. Kalau file yang sama ditulis bersama, tapi kalau chapternya yang
berbeda-beda, nggak apa-apa di Google. Bisa saling mengisi, bisa melihat. Begitu juga pakai Teams, misalnya kita juga suka pakai Microsoft Teams, filenya ditaruh di situ, semua orang bisa lihat dari tim kita, baca, mengisi, mengoreksi, di situ bisa terrecord kayak model tracking, ya, siapa mengoreksi apa. Nah, kalau nulis bersama ini proses bolak-baliknya, konsultasinya itu memang panjang, habis waktu di situ betul. Ada satu artikel ilmiah yang saya sudah 7 bulan bolak-balik, padahal cuma buat satu artikel, belum jadi-jadi karena begitu udah kita koreksi, baca lagi oleh ada 4 orang tim, beda lagi pendapatnya, bolak-balik, padahal cuma ya 30 halaman. Ya, Dr. Darius, apakah ada yang ingin ditambahkan? Itu cuma echoing aja, benar sih kalau mau pakai Google Docs untuk Google untuk kita edit satu dokumen. Kita di tim di sini juga pernah coba, benar kata Prof, kalau pas lagi edit sama-sama itu kadang-kadang apa ya, banyak technical error-nya gitu. Jadi aku nggak rekomendasi kalau mau nulis buku naruh semua chapter di satu file di Google Docs. Kita agak kesusahan gitu. Jadi kalau kita di sini biasanya setiap chapter punya filenya sendiri-sendiri, misalkan, tapi kita tetap pakai Google Drive atau pakai Microsoft Teams. Bisa chapter 1, 2, 3, 4, 5 dikasih jelas siapa yang edit terakhir, dan juga di track changes supaya bisa dilihat nanti siapa yang sudah kasih komen dan segala macam. Itu kita pengalamannya lebih error free lah dibandingkan kalau kita pakai satu file aja. Pengalamannya sih gitu. Terus yang lainnya juga sama sih, di sini juga pas kita tulis menyusun report tentang financing primary healthcare, kita juga punya satu orang yang khusus menulis untuk pertama misalkan tentang revenue mobilization, tentang purchasing, dan biasanya sih nanti akan satu orang yang membaca semuanya, dan itu benar banget menjadi editor untuk menyelaraskan isi dari semua reportnya. Kalau tips yang lain sih aku bilangnya masalah referensi kali ya. Referensi jangan dipikirin terlalu rumit di awal-awal, biarin aja di akhir gitu. Karena referensi itu kalau misalkan pakai kayak misalkan pakai EndNote atau pakai Mendeley gitu-gitu, banyak errornya kalau dikerjain awal-awal. Mendingan tulis aja dulu manual di papernya, nanti kerjain referensi itu paling terakhir. Kerjain ada gambar, ada tabel, itu kerjanya terakhir. Yang penting konten dulu, mantep, nanti lain-lainnya, polishingnya itu bisa dilakukan terakhir. Karena kalau misalkan ada kesalahan dalam konten, nanti referensinya berubah lagi, itu ribet. Jadinya makan waktu di akhir. Sekian. Baik, terima kasih Pak Darius dan Prof. Hasbullah. Rasanya udah nggak ada yang bertanya lagi ya, atau masih ada satu orang penanya lagi? Boleh. Online. Bapak Ibu, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, saya usul nanti mungkin ada satu sesi di mana ada satu orang sudah mencoba menulis, kemudian kita bahas bersama untuk melihat semacam review bareng begitu ya. Di sini itu akan sangat membantu. Sekaligus kita belajar dari teman menulisnya begitu, kita lihat perspektif kita, akan kelihatan itu di mana perlu perbaikan, di mana perlu penajaman begitu. Sebenarnya udah ada tulisan yang jadi, Prof. Ada 2 tulisan yang ingin kita tampilkan, tapi waktunya sudah jam 5. Apakah Prof masih berkenan? Ya, bikin sesi lain aja nanti. Ya. Siap, Prof. Ya.
Kami Oke. sangat berterima kasih sekali, Prof. Ya 2 minggu lagi kali gitu atau minggu Iya. depan juga boleh. Saya kebetulan nggak punya kampung, jadi ya Di Jakarta saja ya, Prof. kagak ada kesibukan lain ya. Izin, Prof, kita bisa buka kamera untuk foto bersama, Prof. Oh, pakai Bapak- foto ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, boleh kita foto bersama untuk didokumentasikan. Ya. Ya. Apakah masih ada yang ingin membuka kamera? Ya. Ibu Frida, kita berfoto bersama ya. Ya. Oke. 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Sebentar, Prof, kami mau memberikan apresiasi. Memang tidak dalam bentuk materi, Prof, tetapi Apa kita saling sharing kok nih. Ya. Iya, kita ingin mengapresiasi. Sebentar, Prof, ya. Atas kehadiran Prof di bukannya ini, Prof. Iya. Ini pakai teknologi Star Trek nih ya. Apanya, Prof? Pakai teknologi Star Trek aja. Star Trek. Dikirim dokumen langsung muncul di sini pakai hologram, saya print gitu. Oh gitu ya. Ya itu the dream tapi it can come true ya. Apakah terlihat ya, Prof? Ya, baik, terima kasih. Terima dengan senang hati ya, Prof. Ya, saya Apresiasi terima kami. nih. Saya Ya. ambil ya. Iya, apresiasi setinggi-tingginya buat Ya. Prof. Sama-sama, sukses Dan nih. juga buat Dr. Darius Erlangga MPH Oh, iya. PhD, terima kasih atas meluangkan Terima waktunya. kasih. Terima Semoga kasih. 2 minggu lagi kita bisa undang Prof dan Dr. Darius lagi ya, Prof. Boleh, kita bisa review Insya satu Allah. contoh supaya bisa kelihatan follow itu ya. Bantu. Ya. Terima Ya. kasih, Prof. Oke. Demikianlah Terima kasih, saya akhiri. Dr. Darius. Nikmatin Iya, Prof. London. Hasbullah. Ya, aman ya. Nanti ketemu lagi, Prof ya. Ya, nanti Sehat-sehat jam selalu. 7:30 ya. Iya, 7:30. 7:30 jam waktu lagi. Jakarta. Ya, oke. Sip. Ini ada lagi nih, satu lagi, Iya. lain lagi itu. Lain lagi. Demikianlah, Prof ya. Saya akhiri Zoom Ya, belajar baik. bareng. Ya. Semoga Terima kita kasih. semua selalu Terima diberikan kasih, Selamat kesehatan. teman-teman. Selamat Ya. buka puasa yang Salam puasa. inisiatif. Ya, Oh iya, sama buka puasa. ya, Terima thank kasih, you. Prof. Ya, Yuk, Terima kasih, Dr. Pamit, Darius. pamit. Terima kasih, Pak Nopi, pamit. Terima kasih, Prof. Tropik, Bu Merita, Terima kasih Pak Darius. Cinta, Pak Densi, Bu Mana, semuanya. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin semua. Terima kasih, Bu Novi. Terima kasih, Selamat Prof. berbuka. Selamat Prof. hati. Hasbullah. Oh, Bu Eva udah hilang. Iya, lagi di jalan. Nanti kita undang lagi di Zoom Live berikutnya. ya. Ya, izin tutup ya, Bu, Bapak. Ya, makasih, Bu Novi. Iya.